Saya nggak bilang Pak tua lah, cuman Bapak lebih senior daripada saya gitu. Dan jam terbang juga udah Tahu pasti nggak? saya Tahu kalah nggak ya. bedanya gini? Aku pernah seumur di call. Tapi saya belum tentu Belum tentu seumur Pak. Iya benar itu Pak. Itu kan kelebihan. Nah, ketika sertifikasi menjadi paspor profesional untuk menunjukkan seseorang itu kompeten, relevan dan siap berkontribusi. Ini banyak sistem sertifikasi di kita ini masih konvensional, manual ya. Dokumen sertifikasi masih berupa kertas. Dulu ya, lembaga yang melakukan sertifikasi Baik, kembali lagi di PB Talks episode ketiga ini. Hari ini tampaknya kami akan agak sedikit keluar dari obrolan biasanya ya, konstruksi. Tapi mungkin ini ada keterkaitannya dengan konstruksi juga gitu. Nah, judul hari ini kami akan namakan itu digitalisasi sertifikasi menjawab tantangan industri 4.0. Dan tentunya hari ini saya nggak sendiri juga pasti. Nah, saya bersama orang yang bisa dibilang cukup terkenal namanya di dunia profesional gitu ya. Terkhususnya itu di dunia insinyur, di bidang teknik ya. Di sini ada Pak R. Bambang Priatmono Sudiro. Ya. Halo Pak, selamat datang. Halo, selamat malam. Aku manggilnya apa nih? Bebas Pak, senyamannya aja Pak. Kira-kira enaknya Supaya apa? aku jadi muda panggil Y bro gitu ya. Boleh. Yang brother. Kau panggil aku jadi apa? L bro gitu ya. Saya panggil Pak aja Pak. Oh Pak, oke. Wah formal kali nih. Kepikir diundangnya katanya ini semi casual kayak Iya, gitu. semi casual, tapi Panggil kan- Pak kayak masih formal bos. Oke, anyway. Ya, jadi Bapak ini kan sudah berkecimpung di dunia keteknikan ya Pak. Sudah sangat lama ya Pak ya. Nah, namun kan teman-teman di profesional ini acap sekali menyebut Pak dengan sebutan RBP gitu Pak. Iya. Ya kan? Ya. RBP itu RBP Sudiro ada RBP nama Sudiro. belakangnya. Iya betul. Nah, yang ter-announce ke teman-teman kan selalu Bambang ya Pak. Ya. R-nya nggak pernah ke-announce. Ini boleh kita tahu nggak Pak R-nya ini apa Pak? R itu wah sebetulnya mudah ditebak, saya orang Jogja kan. Oh, Iya oke. dong. Jadi R itu kalau cerita leluhur saya itu dari kata rahadian sebetulnya. Rahadian ya. Rahadian tetapi kemudian dipendekkan Dipendekkan, Raden gitu loh Raden. sebetulnya. Rahadian itu memang ada artinya, tapi kan kita bukan mau bahas itu kan. Iya, Arti iya. rahadian itu. Oke. Berarti hari ini Bapak kabar baik ya? Datang ke sini tadi Alhamdulillah. macet nggak Pak? Agak macet sih. Agak macet ya. Pas dari arah tol keluar tol ke depan kantor ini. Oke. Aduh, masya Allah pulang kerja lah, jam pulang kerja. Jadi saya tadi sampai izin saya sholat dulu, baru Oke. agak terlambat sedikit ya kita. Kesibukan Pak belakangan ini apa sih Pak? Di dunia profesionalis boleh ya, di luar profesionalitas itu juga boleh. Atau formal dan non formal lah Pak kira-kira yang sedang Bapak lakoni saat-saat ini. Gini deh, saya kan sudah I have finished with my life gitu ya sebenarnya Oke, gitu ya. oke. Lansia itu kan, tapi kalau lansia diem di rumah cepat pikun, therefore saya harus tetap beraktivitas ya. Aktivitas di usia lansia ini kalau orang bilang ada istilah killing time, enggak lah, aku enggak mau killing time. Ya, ya. Filling time. Mengisi waktu. Mengisi waktu dengan beraktivitas di organisasi ya. Di dunia profesi masih, tetapi saya kan memang aktivis di dunia konstruksi ya. Yes. Keinsinyuran wabil khusus konstruksi, tapi saya enggak lagi di lapangan. Oke. Udah segini usia lah, ngapain lagi sih di lapangan tuh kalau sama cucu main gitu. Oh iya, nemenin cucu Ya, ya. tapi gini, saya ingin tetap berkontribusi untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara ini gitu. Idealnya gitu ceritanya. Idealnya, oke. Bergaya-gaya lah gitu. Jadi saya ada beberapa peran ya, sebagai asesor kompetensi, sebagai narasumber pelatihan misalnya gitu ya. Dan ini sekarang saya sedang diajak atau dilibatkan oleh satu organisasi yang sudah cukup besar menurut saya ya, potensial membangun suatu layanan baru
di bidang sertifikasi elektronik atau PSRE, penyelenggara sertifikasi elektronik. Oke. Jadi iya, itu ini era Udah digital gitu mau loh. ke digital Iya, semua, betul ya. benar-benar. Ya masih sangat dini, saya hanya menjadi sekrup dari sistem atau tim Iya, ini iya, yang iya, mudah-mudahan tapi ke depan, memang ya. harapannya kan ke depan semua udah digital ya Pak ya, Right, udah nilai betul, kertas. betul deh. Nah ini menarik sekali nih Pak, dengan segala kesibukan Bapak belakangan ini ya, mengingat saya nggak bilang Pak tua lah, cuman Bapak lebih senior daripada saya gitu ya Pak. Dan jam terbang juga udah pasti saya Tahu kalah nggak ya. bedanya gini? Aku pernah seumur Diko. Tapi saya belum tentu Belum seumur tentu Bapak. sama Iya. aku. Iya benar itu Pak. Itu kan kelebihannya orang tua kan Iya, begitu iya, aja iya, sebetulnya. iya. Kita juga kalau kena marah sering diomongin gitu Pak. Iya betul ya. Nah hari ini Pak, seperti yang as I mentioned before Pak, Mhm, kita mau bahas terkait digitalisasi dalam dunia sertifikasi nih Pak. mhm, mhm. Nah tapi sebelum ke situ, saya mau tahu nih Pak, kenapa sih menurut Bapak nih ya, sertifikat kompetensi itu semakin penting di era sekarang lah, 4.0. Iya begini. Dunia kerja berubah cepat. Yes. Sertifikat itu adalah paspor orang atau tiket orang untuk masuk ke, bisa diterima oleh pasar. Itu adalah bukti formal, bukti tertulis ya itu sertifikat. Jadi kayak paspor. Dan kita masuk kemana ya, meskipun sekarang sudah ada paspor digital, tapi kan sebetulnya itu it's a ticket actually. Oke. Kan begitu ya. Jadi revolusi industri 4.0 sudah lama kamu, dan itu bukan hanya teori pasti ya. Itu sudah terasa gitu ya. Teknologi seperti otomatisasi, ada kecerdasan buatan AI seperti itu, hingga big data itu mengubah landscape industri. Oke. Industri itu di belakangnya siapa? Para profesional, para tenaga kerja. Oke. Nah, tenaga kerja kalau mau diserap oleh pasar, dia harus punya bukti bahwa dia kompeten. Nah, kan gitu ya. Dalam situasi seperti ini kita tidak cukup hanya dengan ijazah atau pengalaman. Yes, benar sih Pak. Benar. Itu Kalau betul. itu benar. Tapi butuh bukti kompetensi yang kredibel dan terkini. Dibuktikan dengan tadi gitu. Dibuktikan dengan ada sertifikat. Sertifikat. Nah, ketika sertifikasi menjadi paspor profesional untuk menunjukkan seseorang itu kompeten, relevan dan siap berkontribusi. Itu ini ngomong idealnya, tapi intinya sebetulnya supaya gua dapat kerja gitu lah kira-kira seperti itu. Itu realitas yang tidak bisa kita hindari lagi. Kita nggak usah ngomong industri 4.0-nya ya gitu kan, tapi itu memang kenyataan yang harus siap. Itu berarti semacam salah satu syarat dasar lah ya untuk kita mau Betul, apply sesuatu. betul, dan itu tidak mudah deh. Kenapa nggak mudah Pak? Ya banyak tantangan lah. Ya. Persaingan. Tantangan gitu ya. Nah, banyak sistem sertifikasi di kita ini masih konvensional, manual ya. Dokumen sertifikasi masih berupa kertas. Dulu ya, lembaga yang melakukan sertifikasi kompetensi kerja ini kan namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yes, Betul BNSP, ya, betul ya, BNSP. Itu dulu tuh artinya kita melakukan sertifikasi itu setumpuk formulir, macam-macam prosedurnya kan sangat ketat di sana. Oke. Semuanya begitu. Nah sekarang nggak bisa lagi. Itu bisa dipalsukan, bisa ya validasinya lama, produksinya lama dan sebagainya. Distribusinya juga terbatas, tidak terintegrasi dengan sistem pelatihan atau dunia industri itu sendiri, gitu ya. Padahal industri sekarang ini menuntut kecepatan. Keterlacakan kalau bahasa Indonesia itu. Keterlacakan dan juga keandalan. Keandalan. Jadi sertifikat tidak lagi boleh disikapi sebagai kayak simbol ya. Simbol atau kayak formalitas. Itu benar-benar harus memiliki makna digital yang bisa diverifikasi dengan cepat real time. Coba kalau kita lihat sertifikat yang sudah menggunakan digital ya, sebetulnya sudah SKK Pak. SKK konstruksi. SKK konstruksi sebetulnya kalau saya bilang belum benar-benar digital, tapi dia bisa bisa di scan dan bisa ada aplikasinya. Ada barcode-nya ya. Ya barcode di belakang. Jadi nanti LPJK dan PUPR ya. Menyiapkan satu aplikasi untuk nge-scan itu namanya Jakontras Pak. Nah, jadi kalau misalnya kita mau validasi nih
bener nggak, valid nggak ini Mhm. sertifikat dia orang punya gitu. Iya. Nanti kita tinggal scan. Ya semacam itulah. Ya, cukup digital lah, mulai sekarang Iya. udah mulai digital Nah, banget. tadi yang saya cerita di awal bahwa saya ada di dalam suatu katakanlah kalau dibilang startup gitu ya, Ya. mungkin ya, untuk menjadi suatu perusahaan yang akan mencoba menjadi penyelenggara sertifikat elektronik PSRE gitu. Mhm. Itu ya dalam rangka ke sana. Oke. Kalau saya boleh bilang sekarang ini sertifikatnya diterbitkan oleh BNSP itu memang betul ya bisa keterlacakan segala macam itu Yes. udah ada, tetapi apakah betul itu diselenggarakan oleh PSRE? Saya kok belum melihat ke sana gitu sebetulnya ya. Iya. Karena PSRE itu dia persoalan saya bukan ahli IT, Iya, tetapi paling tidak secara generik itu soal keamanan, kita mengenal apa yang namanya cyber security dan Iya, sebagainya. Makanya kita ini agak susah nih, Iya memang agak susah Pak. Iya, Memang betul, tantangan di iya. era digital ini memang. betul Nah, ya. Dari ini kan memang kita sudah mau maju nih Pak ya. Iya. Indonesia juga sudah mulai bergerak maju gitu dengan dalam hal ini gitu ya, dengan mendigitalisasi segala sesuatu nih Pak. Nah, tadi Bapak sempat mention bahwa ada bisa dipalsukan gitu ya. Banyak hal-hal buruk lah yang bisa terjadi dari digital ini Pak. Mhm. Nah, selain itu Pak, tantangan apa lagi sih Pak? Selain ya yang kalau kita tahu lah ya pasti dihack gitu-gitu ya. Terus data kita dipakai orang. Nah, selain itu tantangan besar yang lain apa gitu Pak? Yang cukup berbahaya mungkin bagi si yang mempunyai sertifikat digital itu Pak. Ya, tantangan terbesarnya menurut saya adalah pemalsuan ya. Pemalsuan itu ya. Karena bayangkan kalau kita ngomong sertifikasi itu kan hanya menyangkut satu orang. Yes. Tapi kalau ngomong digital certificate itu kan bisa itu sertifikat tentang aset ya, yang disebut sertifikat hak milik. Iya. Bisa itu sertifikat tentang ijazah. Iya. Kalau Apapun sudah ya. ijazah itu udah nggak eranya, mestinya sekarang udah bukan lagi kertas gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di situ ada pemalsuan atau ijazahnya ini asli atau tidak, tidak akan diragukan. Ya silakan aja. Ini kalaupun kita bisa print out ya. Kartu keluarga saya sekarang itu kita ya sudah ada barcode. Itu sebenarnya sertifikat tadi yang dibilang dari BNSP itu kan sudah ada barcode. Ijazah itu mestinya begitu. Lihat aja, benar nggak sih? Oh ini diterbitkan oleh institusi tertentu, universitas tertentu gitu loh. Tanggal siapa yang tanda tangan sebagainya. Kayak gitu. Tantangan pemalsuan itu menurut saya yang paling besar itu. Karena kalau udah menyangkut numbers, menyangkut uang, menyangkut harga diri, harkat diri, harkat bangsa itu kan. Ya memang gitu. Indonesia telat majunya mungkin Pak dalam hal ini gitu Pak. Iya. Karena kalau misalnya itu sudah terjadi ya Pak, mungkin berita yang sekarang ini kita nggak lagi dengar Pak. Ini nembak sih. Aku nggak masuk ke wilayah situ itu. Ya tapi maksudnya gitu kan Pak, karena memang kita nggak ada berkas digitalnya, tidak tertelusur gitu kan Pak. Jadi apapun bisa terjadi. Gitu. Kata kunci tertelusur itu loh. Ya. Iya gitu kan. Jadi siapapun bisa klaim apapun gitu Pak dalam hal ini kan. Nah, bicara soal digitalisasi lagi nih Pak, ya kan, Bapak wujud konkret transformasi gitu Pak dari digitalisasi dalam dunia sertifikasi itu apa menurut Bapak Pak? Ya tentu ya ada beberapa inovasi penting. Oke. Misalnya tadi sudah saya sebutkan e-certificate, e-certificate, electronic certificate. Yes. Dan ada digital badge gitu ya, digital badge yang itu bisa dibagikan langsung real time melalui surel ya, email, melalui LinkedIn atau melalui platform lainnya. Sertifikat seperti itu tidak bisa dipalsukan karena memiliki tautan yang unik dan verified, real time gitu loh. Bahkan kini sudah mulai itu digunakan teknologi blockchain. Blockchain ya? Iya. Saya nggak ngerti, sebenarnya jujur saya belum ngerti benar, saya baca-baca aja gitu tentang blockchain. Tapi itu saya pikir kalau lihat, itu blockchain itu data tuh tidak bisa diubah. Oke. Ya, gitu ya. Ini semua membuat proses akan menjadi lebih cepat, aman dan terpercaya. Cepat itu bukan cepat real time, almost real time.
in a second. Langsung ya. Iya, in a second, within less than 1 second mungkin kalau memang itu Nol internetnya koma ya nol mungkin ya. koma, seperti itu ya. Nah itu kalau saya boleh tambahkan ya dengan sistem digital ini, sertifikat tidak selain mudah diakses juga lebih transparan. Lebih Ya transparan. bagaimana enggak? Ya Anda mengaku punya sertifikat, Anda mengaku misalnya kompeten di bidang ini. Ini Oke. anunya meskipun hanya selembar yang hitam putih dari print out kayak gitu Iya, ya, iya, iya, di iya. scan ininya. Oh iya, semua orang punya handphone. Iya, kan? benar. Dengan Bisa cek. cek kayak gitu. Oh iya benar gitu loh. Iya. Oh, apa namanya, Yosua Lase, betul ini. Sertifikasi ini tanggalnya sekian, misalnya seperti itu kayak gitu. Jadi perusahaan atau institusi apapun juga pengguna itu bisa langsung mencek validasinya. Kapan diterbitkan, oleh siapa, dan kompetensi apa yang dimiliki kalau konteksnya dengan sertifikasi tadi. Nah kemudian inilah yang disebut ketertelusuran tadi, traceability. Dan dari situ akan tumbuh, dari traceability akan tumbuh kepercayaan, trust. Ya gitu, trust. Dari pengguna jasa, industri, institusi, siapapun termasuk government. Gitu ya. Nah saya rasa yang itulah yang penting barangkali di dunia sekarang. Jadi kita tanpa secara teoritis ngomong industri 4.0, tapi itulah fakta yang mau nggak mau kita mesti ada transformasi menyesuaikan dengan era sekarang. Kira-kira seperti itu yang. Nah iya Pak, ini kan agak sedikit keluar dari topik Pak. Inovatif kan, nah, dengan segala macam yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Nah ini kan mungkin relevan menurut saya Pak ya. Ini relevannya terhadap anak-anak muda Pak, ya kan. Mulai dari apa bahasanya, baby boomers mungkin enggak lah, mungkin dari Gen Z ke sini. Gen Z ke sini. Untuk update terkait hal ini kan gitu Pak. Yeah. Nah, I'm a little bit curious Pak. Kalau untuk baby boomers dan ke atasnya, inovasinya kira-kira apa gitu Pak? Karena agak sulit menurut saya Pak ya untuk mempelajari digital lagi di zaman ini gitu Pak. Apalagi buat orang-orang tua yang udah senior gitu Pak. Mungkin inovasi-inovasi yang apa ya, menurut Bapak yang lebih mudah gitu, yang bisa diakses gitu ya. Gak terlalu banyak tools, gak terlalu banyak klik gitu. Menurut Bapak aja, kira-kira apa untuk orang-orang gitu? Maksud you itu inovasi di bidang pencarian kerja atau apa nih? Akses. Karena kan kalau digital ini Pak, semuanya misalnya mungkin dia punya pengalaman, ya kan. Mereka, let's say dia ikut sebuah ujian gitu Pak. Terbitnya berarti kan e-certificate berarti setelah itu Pak. Nah, e-certificate ini kan mungkin agak susah diunduh misalnya, download, ada banyak tools yang harus kita masuk kemana. Kira-kira ada nggak Pak yang bisa memudahkan untuk para senior ini untuk dapetin si digitalnya tadi? Kita fokusnya ke digitalnya itu Pak. Loh, ini tadi kan kita mau menyasar generation Z. Ya Ini kalau untuk itu anak-anak mungkin muda bisa. sekarang udah jago-jago. Ya kalau itu untuk itu jago Pak. Maksud saya yang untuk Gen Z ke atas. Itu memang pertama memang kalau kalau memang dia berminat, banyak kok teman-teman seangkatan saya yang di atas saya yang dia begitu digital friendly, sangat digital friendly. 2-3 minggu yang lalu saya ikut satu course gitu ya di organisasi saya. Mereka mendatangkan satu orang pakar ya, bicara bagaimana utilize AI secara maksimum, secara optimum kayak gitu. Kita saya termasuk barangkali baru tahapnya tuh suruh bikin nanya atau bikin proposal atau bikin apa, tetapi itu waduh jauh luar biasa, lebih dasar dari yang kita pahami sebetulnya ya. Jadi untuk kalau sasarannya itu adalah generasi yang di atas itu, inovasi apa yang bisa disiapkan untuk mereka? Nah saya balik tanya nih, kalian ini yang muda-muda bagaimana menciptakan suatu instrumen untuk para kami yang orang tua lebih digital friendly kayak gitu. Emang Karena itu buat semua jadinya bisa ya, Pak? subjektif, iya.
kalau dia friendly untuk digital itu mestinya friendly untuk semua pihak sebetulnya. Persoalannya ya mungkin kalau misalnya untuk yang tua-tua balik ke ini, kita tidak bisa menggunakan gadget yang kecil-kecil. Nah, matanya udah Oh beda. iya benar. Kalaupun Pakai pakai gadget kecil mungkin digedein gitu Pak ya. digedein itu kan Iya, iya, susah iya. tuh, tidak Iya, bisa iya. sekaligus kayak gitu. Jadi bagaimana mungkin ada teknologi hardware yang bisa lebih bright, lebih bukan saya ahlinya, saya gitu ya. Nah, artinya kan Pak, untuk mencapai hal itu kan kita perlu sebuah teknologi yang modern gitu Pak ya. Mhm. Nah, solusinya menurut Bapak apa nih untuk kita buat sebuah inovasi baru gitu ya dengan sistem yang modern. Gimana Pak? I don't get Jadi the gini, point. untuk mencapai hal itu kan kita perlu sebuah teknologi yang modern Pak, Mhm. ya kan. Solusi dari Bapak lah, apa menurut Bapak? Untuk kita bisa mencapai itu, teknologi yang modern, terus apakah harus dari SDM-nya, ataukah dari apanya gitu Pak? Ya, kata kunci SDM itu sudah pasti. Itu yang menjadi backbone, ya, Karena kemajuan pelakunya ya. pelakunya. Kemudian inovasi, apa SDM itu apa? Inovasi. Inovasi itu apa sih bedanya dengan penemuan-penemuan baru? Inovasi itu sebenarnya mengubah sedikit aja dari yang sudah ada. ATM, amati tiru modifikasi. Iya, mati tiru modifikasi. Iya. Gitu kan? Kita ini Republik ini maaf cakap nih ya. Iya. Saya ngomong terus terang nih ya. Yes, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau Anda edit ya terserah dah. Iya. Tapi 20-30 tahun yang lalu kita itu sejajar bahkan mungkin lebih maju dari negara tetangga. Saya ada di utara kita, di Korea misalnya gitu. Misalnya Korea atau bahkan jangan ngomong yang gede-gede. Di kita ini para SDM ini, para engineers ya, inovasi dalam konteks ini kan engineers ya, para insinyur gitu ya. Saya insinyur. Nah, ketika berkarir, meniti karir, selalu menjadi orientasi adalah posisi manajemen. Jadi apapun bidangnya, sipil, elektronika, mekanikal, mekatronik, apapun gitu. Padahal jago-jago banyak di situ. Kenapa mereka tertarik ke sana? Ini persoalan remunerasi. Oke. Jadi kalau misalnya ada 4 grade di atas gitu ya. Oke. Ini masih engineering seperti ini. Oke. Paling atas itu manajemen kayak gitu ya. Gajinya di posisi manajemen itu atau remunerationnya itu much more gitu. Besar ya. Bigger daripada ini. Sehingga interest ini belum ngomong soal minat ke dunia teknik ya. Iya. Ini ngomong soal cuan nih, ngomong soal cuan. Iya. Nah, kenapa? Karena memang ekosistem di kita ini begitu gitu loh. Saya itu sebetulnya lebih dari separuh umur saya itu menjadi konsultan ya, engineering consultant. Yang menjadi being engineers itu membanggakan buat saya. Tapi banyak teman-teman terus dia mengejar kondisi posisi manajerial. Karena apa? Karena gajinya lebih gede. Nah, mungkin di bidang-bidang elektronik atau yang kaitannya dengan digital tadi, tetangga atau negara sahabat kita di Korea, pendidikan dari sistem pendidikan yang sepanjang yang saya tahu ya saya amatin, atau di dunia profesi kayak gitu. Iya. Tidak berarti bahwa yang manajer itu pendapat take home ya. Kalau fixed income mungkin, tapi take home pay at total itu bisa jadi para engineers itu bisa jadi lebih gede daripada manajerial tadi ya. Itulah makanya kenapa Korea 20 tahun bisa demikian luar biasa. Saya nggak ngomong data nih ya. Kita itu mudah untuk dicari, mudah untuk ditelusuri. Kenapa demikian luar biasa? Dan kita maunya jadi manajer. Nah, gitu. Ada satu kisah yang menarik nih ya. Ada satu perusahaan pertambangan di timur sana ya. Itu the highest position in this country representative itu. Dia bisa take home pay-nya tuh bisa lebih kecil daripada anak buahnya, engineers-nya. Ya. Nah, ini
kebetulan menggunakan rate state dari rate-nya tuh rate Amerika gitu. Jadi dia lebih gede tuh pendapatan take home pay-nya daripada the country director. Itu menunjukkan bahwa begitu terapresiasi positioning atau being engineer, being inovator, being seperti itu, Mas. Iya. Iya. Emang berarti di tempat kita ini memang belum dihargai segitunya mungkin ya, Pak, ya. Betul. Itulah makanya. Bapak yakin nggak akan ada saatnya di tempat kita tercinta ini akan dihargai, Pak, para engineers ini? Itu perjuangan kita. Kebetulan saya fungsionaris di pengurus pusat PII ya, sampai sekarang masih ada. Itu tugas kita bersama para engineers. Anda kan engineers muda juga kan, atau calon engineers. Akan dilalui calon engineers, tapi sudah masuk lah. Sudah masuk ya, iya, sudah berkecimpung di dunia itu. Saya sejak kuliah juga sudah masuk di dunia konsultan. Saya merasa optimis ya, yakin kalau undang-undang keinsinyuran ya bisa padu, bisa sinergi dengan undang-undang sektor-sektor yang lain seperti undang-undang jasa konstruksi, undang-undang migas, undang-undang minerba, undang-undang industri kimia, macam-macam lah kayak gitu. Mestinya akan lebih baik kayak gitu. Nah, sejauh ini, Pak, dengan jabatan Pak tadi di PII ya, Pak ya, kira-kira sudah berapa persen tuh, Pak, perjalanannya menuju si undang-undang keinsinyuran itu akan sudah bisa terrealisasi lah atau? Pertanyaan itu sulit dijawab deh. Ya supaya teman-teman yang lain kan, Pak, teman-teman yang jadi kan peminatnya teknik ini kan banyak, Pak. Walaupun sebenarnya saya pun kadang-kadang juga mikir saya dan mereka mungkin nggak tahu setelah ini mau apa gitu. Ya mungkin selesai sarjana misalnya ya, kerja sebagai engineers. Udah sebagai gitu-gitu aja sampai akhir hayat misalnya, Pak. Nah, mungkin ada sebuah pencerahan lah daripada tokoh-tokoh engineers di Indonesia ini. Ya gini ya, kalau saya boleh ngomong jujur ya. Supaya ada secercah harapan lah buat kami, Pak. Mereka yang sukses para engineers atau yang statusnya engineer atau yang punya gelar titel insinyur gitu ya. Mereka sukses bukan karena engineeringnya ansih gitu loh sebetulnya. Tapi karena posisi-posisi manajerial. Nah, ada yang menjadi entrepreneur, engineer menjadi entrepreneur. Tapi dia sebetulnya saya amati tidak. Memang ada yang memang benar-benar mendasarkan itunya entrepreneurship-nya itu dari kepakarannya. Kepakarannya di bidang keinsinyuran ya, misalnya. Tapi tidak selalu begitu. Lebih banyak yang enggak. Insinyur yang jadi pengusaha, ya usahanya bukan di bidang engineering, bukan di teknikan ya. Teknikan. Ada yang jadi berkantor di Senayan, nggak salah ya. Tapi maksudnya bagaimana ekosistem di negara ini diciptakan supaya orang tertarik untuk masuk pendidikan keinsinyuran ya apapun itu, dan berkarir konsisten di keinsinyuran supaya dia bisa tertarik di sana, maka rewardnya itu, remunerationnya itu ya harus ditata baik. Nah, seperti itu. Itu yang diperjuangkan oleh PII sebetulnya secara institusional. Sekarang ya, Pak ya? Iya, sekarang dari 12 tahun yang lalu, sejak 2014, 10 tahun yang lalu. 10 tahun sebetulnya yang lalu. Itu kan visinya kayak gitu. Undang-undang keinsinyuran kan dia waktu terbit diketok palu oleh DPR 25 Februari 2014, kemudian Maretnya tanggal 23 ditandatangani oleh Presiden. Sebenarnya itu 10 tahun sebelumnya itu sudah dirintis, kita ketinggalan tuh punya undang-undang keinsinyuran dibanding negara-negara tetangga terdekat. Gitu. Berarti ya, jadi menjawab Anda tadi, saya optimis lah. Saya optimis ya, Pak ya. Pimpinan PII ke depan bisa ini, dan ini sinergi dengan sektor-sektor yang lain, mudah-mudahan bisa terjadi. Ya, semoga kita berharap dalam waktu dekat lah ya, Pak ya. Karena
teman-teman insinyur yang saya kenal gitu ya Pak, sudah banyak yang teriak gitu Pak terkait undang-undang keinsinyuran ini gitu. Ya dengan adanya Bapak mungkin kan bisa lebih Oh, ini kok jadi bisa belok nih. mendongkrak. Ya, ini sedikit kita keluar. Nanti kalau saya bicara soal keinsinyuran jangan sampai ditafsirkan ini mewakili institusi keinsinyuran. Oh, Saya memang enggak. pengurus ya, tapi Iya, ini iya. kebetulan saya menjadi anggota PI kan sejak tahun 97, jadi ikut juga. Lama ya. Ikut juga di dalam ketika ini legislasi undang-undang di sana itu ya semua ikut RDP, meskipun saya tidak ada dalam struktur timnya, tetapi saya memberikan masukan pada waktu itu. Iya, Tapi iya, ini pendapat saya itu bukan mewakili institusi Iya, ya, jangan sampai. Nah balik lagi nih Pak, Bapak kan sekarang sedang ada dalam sebuah startup di bidang inovasi tadi ya Pak ya, apa namanya? PSRE. PSRE benar, untuk digitalisasi gitu ya. Ya. Bisa cerita sedikit Pak, apa sih PSRE itu sendiri, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk achieve gitu? Ya, emang betul saya terlibat atau tepatnya dilibatkan atau di-assign dalam satu perusahaan startup ya, untuk mengembangkan layanan elektronik certification dalam kerangka PSRE itu tadi. Itu kan PSRE itu bahasa resminya dari Kementerian Komunikasi. Sekarang Komdigi ya. Komunikasi dan digital kayak gitu ya. Nah, PSRE ini penyelenggara sertifikat elektronik itu nanti akan menjadi lembaga yang menerbitkan sertifikat elektronik, dan ini akan menjadi kliennya itu adalah institusi perusahaan yang memang selama dia tuh perusahaan itu menerbitkan dokumen, tidak sertifikasi tapi juga misalnya dokumen, surat apapun lah, termasuk tanda tangan segala macam gitu kan, terjamin keamanannya, yang namanya cyber security-nya terjamin dan sebagainya ya, seperti itu ya. Ya, saya juga namanya juga startup. Saya juga masih proses belajar ke sana. Jadi ini platform ini memungkinkan sertifikat kompetensi misalnya yaitu diterbitkan secara digital, dilengkapi dengan digital signature dan juga diverifikasi oleh siapapun secara online at a real time, seperti itu. Bayangkan seseorang misalnya ada ya nanti suatu ketika ingin melamar pekerjaan, ya cukup kirim link saja kepada pihak yang merekrut ya, kirim link recruiter kayak gitu, dan langsung bisa diverifikasi secara real time dan detail kompetensinya apa, seperti itu. Hemat waktu, hemat biaya, dan yang terpenting adalah aman, secure gitu. Itu bisa dijamin ya Pak tentang keamanannya ya? Dijamin, makanya susah ini bikin PSRE ini. Aduh, ini sudah sejak udah berapa bulan ini saya udah stres aja nih. Oke, terus ke depan nih Pak, masa depan pelatihan dan sertifikasi yang Bapak bayangkan itu seperti apa? Untuk mungkin kita nggak usah jauh-jauh 10 tahun, 5 tahun ke depan aja. Kaitan ini karena Anda ada dalam organisasi P3SM, mungkin kaitannya ke sana ya. Ya, harapannya apa kira-kira Pak? Mungkin kalau saya bisa pertajam itu mungkin apa sih manfaatnya transformasi digital untuk pengembangan sertifikasi di P3SM, kira-kira begitu maksudnya? Boleh juga. Ya banyak Mas ya. Yang pertama adalah efisiensi operasional, which is kalau saya saksikan sekarang ini sudah berjalan. Saya masuk ke dapurnya P3SM, semua sudah berjalan. Dulu saya bercita-cita membayangkan di suatu institusi tempat lain itu bisa menyelenggarakan sertifikasi seperti yang dilakukan oleh P3SM. Ini luar biasa. Ya, soal waktu, soal apa segala macam. Kedua, rekam jejak, ya. Thank you. You're welcome. Ini bukan pujian, tetapi memang saya tell the fact. Saya tell the fact ya gitu ya. Kedua, rekam jejak peserta bisa dipantau. Sertifikasi bisa dipantau dan langsung link pada sistem database nasional. Nah, itulah urusan big data itu sebenarnya sana ya. Kemudian ketiga, lembaga pelatihan itu jauh lebih relevan di mata industri karena bisa menawarkan sertifikat yang berbasis kebutuhan. Jadi need driven. Itu bukan mengada-ada ini gitu loh, need driven.
Terakhir memperluas jangkauan. Nah melihat ini saya juga saksikan sendiri gitu loh di P3SM ini. Oke. Kenapa tuh Pak? Jangkauannya luar biasa. Orang yang bayangkan kalau masih kertas ya harus datang, harus berada di Jakarta. Ya, face to face. Face to face ya. Di PI tempat saya dulu itu orang mau ujian untuk level madya dan utama itu harus datang ke Jakarta. Sekarang meskipun belum sepenuhnya digitalization ya in term of what we talk ya, itu sudah mereka bisa dari seluruh Indonesia bisa lihat. Nah di P3SM saya masuk ke dapurnya, ini luar biasa Pak. Luar biasa. Asesornya ribuan ya, ratusan atau ribuan ya. Ribuan Pak. Gitu ya. Ya karena kita kan juga mengingat efisiensi tadi Pak. Ya jadi balik lagi ke situ, tidak semua orang harus datang ke Jakarta. Iya itu dia. Atau ke kota-kota besar ya. Tapi dengan digital akses sertifikasi jadi lebih inklusif, tidak eksklusif gitu. Ya. Nah terakhir nih Pak, ya kan, kalau kita boleh sedikit refleksi lah Pak, sebagai saya menganggap Bapak sebagai orang tua gitu ya, apa pesan Bapak untuk kami di Gen Z dan seterusnya, atau ke para profesional lah Pak yang sedang meniti karirnya, petuah lah kira-kira. Yang pertama saya ingin menularkan satu prinsip yang bagaimanapun kita akan berinteraksi dalam suatu entah institusi atau apapun namanya itu perusahaan dimanapun sebetulnya ya. Oke. Saya selalu mengkampanyekan jadilah kamu itu profitable. Profitable. Artinya apa kira-kira? Bisa menafsirkan nggak profitable? Kalau profitable ya menghasilkan. Menguntungkan gitu ya. Menguntungkan. I tell you. Profitable itu profit. Oke. Iya kan? Profitable, proper, fit, and acceptable. Proper, fit, acceptable. Jadi be proper. Pernah dengar istilah kalau dulu ada fit and proper test kalau mau masuk suatu dirut apa kayak gitu kan? Saya balik tuh proper dulu. Proper itu pendidikannya. Kalau suatu jabatan ya saya kalau merekrut orang begitu. Suatu jabatan tertentu proper pendidikannya, latar belakangnya, fit dengan pengalamannya segala macam dan acceptable. Boleh dong kita menerima orang yang acceptable, yang memiliki acceptability yang tinggi pada kita. Yang mau diterima ya. Ya diterima kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu ada yang namanya keluarga. Kalau saya misalnya, Anda misalnya ya, bro Joshua. Kalau misalnya mau pada posisi merekrut orang ya. Yeah. Satu ini adik, satu ini orang lain. Adik dan orang lain, oke. Jangan acceptability-nya dulu yang dikedepankan. Propernya dulu, fit, baru acceptability. Kalau nih skornya sama, segala macam, semuanya sama segala macam, nggak salah kita mau milih yang acceptable buat kita. Iya. Gitu. Selain itu nasihat yang kedua saya boleh ungkap ya buat teman-teman di seluruh siapa aja lah menonton. Sobat Pebi. Sobat Pebi. Sobat Pebi. Aduh saya Sobat Pebi. Tadi kok enggak menyalam. Tadi udah ada pembukaan ya menyalami Sobat Pebi. Sobat Pebi. Terapkan catur tata. Catur tata itu 4T. 4T ya. Taat hukum. Kita kalau taat hukum, kita enggak akan ada sasaran tembak di kita. Taat hukum. Apapun kondisinya taat hukum. Pada awalnya ada temuan macam-macam. Kalau kita taat hukum kita aman kita. Kedua, tertib administrasi. Taat hukum itu harus didukung oleh itu tertib administrasi apapun juga. Dokumentasi segala. Apalagi sekarang zaman digital lagi-lagi balik ke digital. Mudah kok. Mudah di screenshot, disimpan apa segala macam kayak gitu. Traceability gampang. And then tertib hukum, tertib administrasi, taat hukum, tertib administrasi, transparan, and then terukur. Be profitable yang memenuhi catur tata. Itu nasihat saya buat teman-teman. Ya, yang umum-umum tuh kayak jangan pernah berhenti belajar. Kaitannya dengan sertifikasi, jangan menganggap sertifikat itu hanya formalitas. Saya sedih kalau masih ada yang melakukan itu ya.
Jadi justru harus di era sekarang ini sertifikat itu yang benar dan relevan itu bisa menjadi pembeda utama ya di tengah persaingan global. Persaingan global itu sendiri tidak selalu berarti kita itu bersaing di luar negeri loh Mas. D ya. Tapi kita bersaing di negeri sendiri itu juga terjadi loh persaingan global di negeri sendiri itu ya. Oke, kita tidak bisa menunggu, kita saatnya bertransformasi, jangan ketinggalan. Meskipun sudah ketinggalan tapi ayo kita terus. Karena dunia kerja tidak akan menunggu kita yang harus ngejar itu ya. Itu buat teman-teman sobat PB. Sobat PB Pak. Okay. Berarti kita tinggal anak-anak sekarang ini tinggal hanya harus punya kemauan gitu ya Pak ya. Harus punya kemauan, melek teknologi gitu Pak ya. Ya. Sama tadi catur tata 4T ya. 4T. Taat hukum, tertib administrasi, transparan, terukur. Dan jangan cuma PD, percaya diri, tapi juga harus TT. Ya. Apa tuh Pak? Dan TW. Itu adalah kalau pilar kompetensi itu ada knowledge, KSA biasa gitu ya. Okay. KSA, knowledge, skill. Attitude. Skill terbangun karena ada pengalaman gitu. Yes. Dan attitude. Attitude itu selain punya PD itu penting ya. Tapi juga harus TT dan TW. Apa tuh Pak? Tahu waktu, tahu tempat. Oh iya, nggak bisa sembarangan ya. Nggak boleh sembarangan. Ya, soalnya sekarang kan banyak yang sangat-sangat sembarangan ya. Nggak tahu waktu. Baiklah, terima kasih Pak RBP. Siap. Ya, terima untuk kewawasan ya sama inspirasinya ini buat kami engineers muda, calon engineers dan segala macam lah gitu Pak ya. Semoga harapan kami juga digitalisasi ini bisa cepat dan menjadi gerakan nasional yang memperkuat daya saing tenaga kerja kita. Ya, terima kasih juga nih ya saya aturkan nih, saya merasa terhormat diundang ke sini bersama apa? PB Talks ya, judulnya PB Talks ya, sahabat PB. Jadi saya senang bisa berbagi ya, kemudian mudah-mudahan bermanfaat ya, gitu. Mari kita sama-sama dukung. Bapak kan di PI Pak. Ya sorry saya potong Pak. Bapak kan di PI. Iya masih dipercaya untuk menjadi bagian dari pengurus PI. Kapan-kapan boleh lah Pak ajak Pak Ilham Akbar Habibie ke sini mungkin Pak. Boleh nanti kita coba ya mudah-mudahan. Siapa tahu gitu ya. Beliau ini luar biasa, sangat visioner. Cuma persoalannya ini adalah waktu. Beliau tuh, Oke, boleh nanti kita range waktu sama teman-teman yang lain. Oke. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di episode selanjutnya Baby Talks. Oke. Selamat sore. Terima kasih.